Baiklah, kita lanjutkan untuk bentuk yang kelima. Persamaan logaritma bentuk yang kelima. Yang kelima yaitu fx. Fx log gx. Yang kelima. Oke, fx log hx. Fx log hx sama dengan gx log hx. Bentuknya memang mirip dengan bentuk yang keempat, cuma kalau di sini yang berbeda itu bilangan pokoknya yang berbeda, fx dan gx. Sedangkan kalau bentuk yang keempat tadi itu yang berbeda itu numerusnya yang berbeda. Kalau di sini bilangan pokoknya yang berbeda, sama dengan bentuk persamaan eksponen yang kelima. Di sini penyelesaiannya juga sama dengan bentuk yang keempat, yaitu cara penyelesaiannya fx itu sama dengan gx, cuma syaratnya yang sedikit berbeda. Jadi harap berhati-hati. Di sini syaratnya itu hx-nya harus besar dari 0. Hx itu harus besar dari 0. Kalau yang sebelumnya hx besar dari 0 tidak sama dengan 1. Kalau di sini hx-nya besar dari 0. Lalu fx-nya besar dari 0 juga. Fx besar dari 0, fx-nya tidak sama dengan 1, gx juga besar dari 0, gx-nya tidak sama dengan 1. Jadi ini sebenarnya prinsip dari logaritma yang di awal, di mana bilangan pokok itu harus besar dari 0, tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau ingat konsep logaritma, untuk syarat ini mudah untuk diikuti. Soalnya di logaritma itu bilangan pokok itu harus besar dari 0, tidak boleh sama dengan 1, sedangkan numerusnya juga harus besar dari 0. Jadi makanya yang syarat ini sebenarnya mengikuti syarat logaritma biasa untuk yang syarat. Begitu juga sebenarnya dengan eksponen, syarat-syarat eksponen. Cuma di sini mungkin penyelesaian logaritma lebih sedikit. Kalau logaritma ada 1, 2, 3-nya cuma satu penyelesaian, tapi kalau di eksponen semua penyelesaian itu harus dicari. Oke, ini untuk bentuk yang kelima. Contoh yang pertama itu misalnya x tambah 5 log dari x tambah 3 sama dengan 2x kurang 3. 2x kurang 3 log x tambah 3. Jadi bisa ini dikurung. Gitu. Oke, untuk yang pertama ini masih yang diminta itu tentukanlah himpunan penyelesaian berapa. Untuk yang ini penyelesaiannya bentuknya sama dengan bentuk yang ke-5, penyelesaian, dimana itu bilangan pokoknya berbeda. Yang pertama x tambah 5, yang kedua 2x dikurang 3, sedangkan numerusnya itu sama-sama x tambah 3. Jadi untuk penyelesaian langsung kita pakai fx sama dengan gx. Tapi di sini jangan lupa fx yang di sini itu bilangan pokok. Sehingga fx di sini x tambah 5 sama dengan 2x dikurang 3. Sehingga di sini x dikurang 2x sama dengan negatif 3 dikurang 5. Soalnya min 2x kita pindah ke row sebelah kiri, yang 5 kita pindah ke row sebelah kanan. Sehingga ini jadinya negatif x sama dengan negatif 8, atau x sama dengan 8. Lalu kita periksa ke syarat. Syarat di sini kita masukkan saja, kita substitusi nilai yang kita peroleh ke fx, gx, dan hx. Kita mulai dari fx. Kalau fx kita x ditambah 5, berarti kita mau mencari f dari fx kita itu x tambah 5, kita mencari f8. Sama dengan 8 tambah 5. Jadi yang kita masukkan itu yang x yang kita peroleh. Sehingga ini hasilnya sama dengan 13. Lalu kita masukkan juga yang gx.
GX di sini 2X dikurang 3. Berarti G8-nya itu 2 dikali 8 dikurang 3. Sama dengan 2 kali 8, 16 dikurang 3 juga 13. Jadi biasanya itu untuk karena dia kita samakan fx dan gx, nilainya itu biasanya sama fx dan gx. Lalu kita tentukan yang hx lagi. Di sini kalau kita lihat fx dan gx itu sudah memenuhi syarat, soalnya dia besar dari 0, tidak sama dengan 1. Yang ini juga besar dari 0, tidak sama dengan 1. Berarti ini memenuhi syarat. Kita coba untuk yang di hx. Pada hx itu hx kita x ditambah 3. X ditambah 3 berarti H8-nya itu sama dengan 8 ditambah 3. Artinya 8 tambah 3 itu 11. Berarti ini besar dari 0. Berarti memenuhi. Sehingga karena ketiga-tiganya memenuhi pada syarat semua syarat memenuhi untuk X sama dengan 8, berarti HP-nya atau nilai X-nya itu sama dengan 8. Itu untuk contoh yang pertama. Jadi setelah kita ketemu nilai X, kita ujikan ke syaratnya. Jadi syarat itu gunanya untuk menguji juga. Lalu contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya X kurang 3. X kurang 3 log 4 dikurang 5X sama dengan 7 dikurang X log 4 dikurang 5X. 4 dikurang 5X dikurung. Lalu berarti sama dengan tadi, bilang pokoknya berbeda, numerusnya sama. Berarti ini tetap menentukan. Coba di sini kita tentukan karena ini dia linear, yang akan ditentukan di sini berapa nilai dari misalnya 2x dikurang 5 sama dengan berapa. Jadi di sini yang akan ditentukan itu bukan x tapi 2x dikurang 5. Berarti kita cari nilai x dulu. Untuk mencari nilai x, penyelesaian untuk mencari nilai X sama seperti tadi, berarti fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx, berarti di sini X dikurang 3 sama dengan 7 dikurang X, sehingga di sini X ditambah X sama dengan 7 ditambah 3, artinya yang negatif pindah ke kiri, yang negatif 3 pindah ke kanan, sehingga jadinya 2x sama dengan 5, x-nya sama dengan 2x sama dengan 10, x-nya sama dengan 5. Lalu kita cek syarat lagi. Jadi syarat memang harus dicek selalu. Syaratnya di sini untuk fx, berarti fx kita sama dengan x dikurang 3, berarti ini f dari 5, soalnya kita ketemu nilai x-nya 5, sama dengan 5 dikurang 3, sama dengan 2. Lalu kita ketemu cari lagi yang gx. Gx kita di sini 7 dikurang x, berarti G5-nya sama dengan 7 dikurang 5, sama dengan 2. Jadi untuk gx dan hx itu, fx dan gx itu nilainya biasanya selalu sama untuk yang bentuk keempat. Di sini fx juga besar dari 0, fx tidak sama dengan 1, begitu juga dengan gx-nya. Gx besar dari 0, gx tidak sama dengan 1. Lalu untuk yang terakhir kita cek lagi hx. Di hx itu 4 dikurang 5x. Berarti di sini ibu ganti soalnya menjadi tentukan nilai x dulu. Nilai x sama dengan berapa supaya mudah pilihannya. Lalu 4 dikurang 5x itu kita ujikan H5 itu sama dengan 4 dikurang 5 kali 5, atau 4 dikurang 25 sama dengan negatif 21. Karena di sini, kalau di sini dia memenuhi ya. Di sini hx-nya hx kecil dari 0, bilangannya negatif. Sedangkan syaratnya itu hx besar dari 0. Karena tidak memenuhi syarat, berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi salah satu syarat, berarti yang HP-nya juga tidak memenuhi.
Karena tidak ada HP yang memenuhi, makanya himpunan penyelesaian di sini himpunan kosong atau tidak ada himpunan penyelesaian karena nilai X yang kita peroleh itu tidak memenuhi syarat yang ada. Syaratnya tidak memenuhi, makanya itu tidak ada HP untuk yang contoh nomor 2. Jadi bukan berarti semua nilai X yang kita peroleh itu langsung menjadi HP. Dia harus kita cek terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu apakah dia memenuhi syarat. Kalau dia memenuhi syarat, baru kita masukkan dia ke HP. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, itu belum bisa kita masukkan ke himpunan penyelesaian. Contoh yang terakhir untuk nomor 3, contoh yang ketiga. Misalnya itu X kuadrat dikurang 4 log dari 2X ditambah 5 sama dengan 3X log dari 2X tambah 5 juga. Jadi numerusnya sama, bilangan pokoknya berbeda. Di sini misalnya nanti yang akan dicari itu X1 kuadrat. Oke, yang di sini dicari X-nya sama dengan berapa penyelesaiannya. Penyelesaian sama dengan sebelumnya, fx itu sama dengan gx, artinya fx yang di sini itu bilangan pokok, sehingga x kuadrat dikurang 4 sama dengan 3x. Kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. X kuadrat kurang 3x kurang 4 sama dengan 0. Jadi kalau dia bentuknya pakai kuadrat, jadikan dia satu ras sama dengan 0 supaya bisa kita faktorkan. Di sini memfaktorkannya dikalikan dia negatif 4, dijumlahkan dia negatif 3. Berarti faktornya itu x dikurang 4, x ditambah 1 sama dengan 0. Artinya di sini x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan negatif 1. Lalu kita uji pada syarat. Kita uji satu persatu. Yang pertama untuk x sama dengan 4 dulu. Fx kita sama dengan x kuadrat dikurang 4. Jadi di sini F4 mau dicari. Sama dengan 4 kuadrat dikurang 4. 4 kuadrat 4 sama dengan 16 kurang 4, 12. Besar dari 0 tidak sama dengan 1. Lalu untuk gx kita sama dengan 3x, itu G4 berarti 3 kali 4 sama dengan 12, juga memenuhi. Dia besar dari 1 tidak besar dari 0 tidak sama dengan 1. Kita uji ke Hx. Di Hx kita itu 2x ditambah 5. Berarti di sini H4 itu sama dengan 2 kali 4 ditambah 5. 2 kali 4, 8, tambah 5, 13. Besar dari 0 juga memenuhi. Berarti yang 4 ini memenuhi. Lalu kita ujikan lagi ke X sama dengan min 1. Berarti F dari min 1, Fx-nya tetap sama, itu sama dengan min 1 kuadrat dikurang 4. Min 1 dikurang 4 itu sama dengan min 1 kuadrat itu 1 dikurang 4, min 3. Min 3 ini berarti kecil dari 0, tidak sama dengan 1. Kecil dari 0, sedangkan fx itu harus besar dari 0, makanya ini tidak boleh. Kalau 1 sudah tidak boleh, berarti tidak perlu dicari syarat lainnya, soalnya dia semuanya harus memenuhi. Karena ini 1 tidak memenuhi, berarti tidak perlu dicari syarat lainnya, berarti di sini yang negatif 1 itu tidak memenuhi, sehingga HP kita cuma 1, yaitu 4 saja. Min 1 tidak masuk ke HP, soalnya dia tidak memenuhi pada syaratnya. Lalu yang di ketiga ini kebetulan satu HP-nya, dia tidak selalu satu HP-nya, bisa jadi 2, bisa jadi tidak ada HP sama sekali, bisa jadi satu HP-nya. Jadi HP itu tidak ada patokannya berapa jumlahnya, tergantung nanti apakah dia memenuhi syarat atau enggak. Jadi bisa jadi enggak ada HP-nya, bisa jadi 2 HP-nya, bisa jadi 1 HP-nya, bisa jadi 3 HP-nya kalau persamaannya bentuk pangkat 3 nanti. Jadi biasanya itu yang pangkat 3 yang belum dibahas, kita sampai kuadrat saja dulu memfaktorkannya.
Itu untuk yang bentuk yang kelima. Jadi kita lanjutkan di video selanjutnya untuk bentuk yang ke-6 yang terakhir.